Saya barusan nonton konten Bang Denny Siregar di channel Cokro TV yang diposting tanggal 22 Juli yang lalu. Judul dari konten itu adalah Misteri Pelukan Kapolda. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Anda mungkin kenal Denny Siregar, seorang pegiat media sosial. Beliau ini saya anggap sebagai tokoh di media sosial. Narasi-narasi yang dia bangun di channel YouTube Cokro TV cukup menarik buat saya, termasuk juga Bang Ade Armando. Kedua orang hebat inilah yang menginspirasi saya untuk bikin channel YouTube dan kontennya kayak begini. Di konten yang diposting pada tanggal 22 Juli yang lalu itu, beliau membahas tentang pelukan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadly terhadap Irjen Ferdy Sambo. Kita semua tahu bahwa Irjen Ferdy Sambo disebut-sebut namanya dalam kasus kematian Brigadir J. Di situ Bang Denny Siregar mengatakan bahwa pelukan yang diperlihatkan oleh Irjen Fadly adalah bentuk simpati. Karena sebagai senior dari Pak Ferdy Sambo, Pak Fadly mau menunjukkan simpatinya terhadap Pak Ferdy Sambo atas kasus yang menyeret namanya. Sebagai sahabat, sebagai orang terdekat, kita tentu akan menunjukkan rasa simpati kalau misalnya teman atau sahabat kita atau orang terdekat kita mengalami masalah, mengalami musibah. Itu benar. Setiap orang kalau mengalami masalah pasti akan menunjukkan hal yang sama juga, termasuk saya. Kalau misalnya ada teman atau sahabat saya, orang terdekat saya mengalami masalah, mengalami musibah, tentu akan melakukan hal yang sama, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan agar dia sanggup untuk menghadapi masalah yang ia hadapi. Itu tidak ada yang salah. Sikap simpati itu adalah hal yang sangat normal. Tapi ada yang bagi saya tidak sependapat dengan Bang Denny dalam hal ini. Ketika masyarakat lagi tinggi-tinggi hasratnya untuk mengetahui apa penyebab dari kematian Brigadir J, ingin tahu siapa pelaku dan apa motifnya, dan nama Pak Ferdy Sambo disebut-sebut di dalam kasus itu, di saat yang berdekatan sekali, Pak Ferdy Sambo mendatangi Pak Fadly, atau Pak Fadly yang mendatangi Pak Ferdy Sambo, lalu berpelukan, berbisik-bisikan. Masalahnya buat saya adalah pelukan itu dipertontonkan di depan mata kamera, diperlihatkan kepada publik, di mana pada saat itu publik mengarahkan pandangan kepada Pak Ferdy Sambo atas kasus kematian Brigadir J. Seandainya pelukan itu diberikan di tempat yang steril dari kamera publik, kamera wartawan, memberikan dorongan, memberikan motivasi itu di tempat yang tertutup dari pantauan kamera wartawan, saya setuju.
Saya akan lakukan hal yang sama juga kalau misalnya ada sahabat atau teman saya mengalami musibah. Menurut saya etisnya begitu. Jadi saya dekati teman saya itu, beri pelukan, tetapi jauh dari pantauan orang banyak. Tujuannya apa? Untuk menyingkirkan kesan, menyingkirkan spekulasi-spekulasi yang tidak diharapkan muncul dan liar di ruang publik. Masyarakat kan akhirnya berpikir, loh, Pak Fadli seorang Kapolda, dia menunjukkan suatu sikap yang sebenarnya bagus, tapi kayak kurang pas gitu. Seolah-olah di dalam pelukan dan bisikan itu seolah-olah ada kode yang saling berbagi di antara mereka. Kalau memang memberikan motivasi, bisa datangi Pak Ferdi di rumahnya secara pribadi, beri masukan, beri dorongan, pelukan itu diberikan secara pribadi, tersingkir dari atau tertutup dari mata kamera. Jadi publik berspekulasi bahwa di atas peristiwa tragis yang dialami oleh Brigadir Joshua dan keluarganya yang menanggung penderitaan itu, salah seorang yang namanya disebutkan dalam kasus itu justru bikin drama, mempertontonkan sesuatu yang menarik perhatian dan tanggapan miring dari publik. Jadi singkatnya, pelukan itu menjadi terlihat seperti drama karena situasi dan tempatnya tidak tepat. Pelukan itu diberikan atau diperlihatkan, ditunjukkan, rasa simpati itu ditunjukkan di depan kamera. Kamera akhirnya mentransfer informasi itu ke publik. Publik mengolahnya. Dan olahannya adalah seperti yang kita lihat, seperti yang Bang Denny juga dengar dari pengacara korban, yaitu bahwa pelukan teletabis. Bang Denny juga di situ mengatakan bahwa menggoreng cerita, saya kurang terlalu ingat dengan detail, tapi ada istilah, ada kata goreng cerita di situ. Nah, memang kita ini kan dalam segala situasi, dalam segala peristiwa itu kan suka sekali menggoreng cerita, termasuk Bang Denny juga. Di dalam konten ini kan goreng cerita sebenarnya. Diolah menjadi semenarik mungkin. Jadi menurut saya untuk kasus ini saya tidak sependapat dengan Bang Denny. Tapi Bang Denny, Anda adalah orang yang saya kagumi. Konten-konten Anda bersama Bang Ade Armando betul-betul menginspirasi saya, memotivasi saya untuk bikin konten yang sejenis seperti yang Anda buat gitu. Hampir semua konten-konten Anda itu saya suka. Saya sangat menikmati, tapi untuk hal ini, maaf, saya tidak sependapat dengan Anda. Mengenai rasa empati yang bisa kita tunjukkan kepada orang terdekat kita, teman kita ketika mengalami masalah, saya sangat sepakat. Tapi menunjukkan rasa simpati dan empati itu, situasi dan tempatnya, timingnya, harus kita perhatikan untuk menjaga. Jangan sampai spekulasi-spekulasi liar yang tak terkontrol bergerak kemana-mana. Akhir kata,
Salam hormat untuk Bang Denny.